Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Nabawi. Di sini saya akan menerangkan materi saya tentang penerapan sel elektrokimia di kehidupan sehari-hari melalui Canva. Berikut materi pertama, yaitu tujuan dari sel elektrokimia dalam kehidupan. Sel elektrokimia memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Sel volta digunakan untuk menghasilkan energi listrik, contohnya baterai dan aki. Sedangkan sel elektrolisis digunakan untuk proses kimia dengan bantuan listrik seperti penyupuhan logam, pemurnian logam, dan produksi gas. Selain itu, teknologi ini juga bermanfaat untuk mencegah korosi dan menyimpan energi dalam berbagai bidang industri dan rumah tangga. Berikut materi pertama, yaitu tentang pengertian sel elektrokimia. Elektrokimia yaitu perangkat yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik, atau sel volta atau sel galvanik, atau sebaliknya mengubah energi listrik menjadi energi kimia, yaitu elektrolisis. Masih sekitaran jenis sel elektrokimia, yaitu tentang jenis-jenis sel elektrokimia. Yang pertama yaitu sel galvanik, yaitu sel volta, yang ditemukan oleh Volta, yaitu menghasilkan listrik reaksi redoks secara spontan. Contohnya seperti baterai dan aki. 2. Sel elektrolisis. Menggunakan listrik untuk menjalankan reaksi kimia secara tidak spontan atau non-spontan. Contohnya penyembuhan logam dan pemurnian logam. Di sini saya akan menjelaskan sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan perangkat mengubah reaksi kimia secara spontan menjadi energi listrik. Contohnya yaitu yang telah saya sebutkan sebelumnya, baterai di mana reaksi redoks antara dua elektroda menghasilkan arus listrik. Pada sel volta, anoda tempat oksidasi, yaitu sebagai tempat melepaskan elektron, memiliki muatan negatif. Sedangkan katoda, tempat reduksi, sebagai menangkap elektron, memiliki muatan positif. Sel elektrolisis merupakan perangkat yang menggunakan energi listrik untuk mendorong reaksi kimia secara tidak spontan. Contohnya adalah proses penguraian air menjadi hidrogen dan oksigen atau pemurnian logam. Dalam sel elektrolisis, anoda sebagai tempat oksidasi yang melepaskan elektron terhubung dengan kutub positif sumber listrik. Sedangkan katoda sebagai tempat reduksi atau menangkap elektron terhubung dengan kutub negatif. Berikut materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan susunan dan contoh dari sel baterai. Sebelumnya saya telah menjelaskan sel volta dan sel elektrolisis, dan di sini saya akan menjelaskan sel baterai. Susunan dari sel baterai yaitu anoda sebagai tempat melepaskan elektron sebagai seng Zn. Katoda sebagai tempat menangkap elektron, grafit bersimbolkan C. Elektrolit, pasta MnO2 batu kawi, NH4Cl dan arang bersimbolkan C. Reaksi yang terjadi, anoda Zn menjadi Zn2+ ditambah 2E sebagai tempat melepaskan elektron. Dan katoda sebagai tempat menangkap elektron, 2MnO2 ditambah 2NH4+ ditambah 2E menjadi Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah H2O, menghasilkan Zn ditambah 2MnO2 ditambah 2NH4+ menjadi Zn2+ ditambah Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah air atau H2O. Contohnya yaitu remote TV, jam dinding, dan senter. Baterai menghasilkan arus listrik dari reaksi kimia antara dua elektroda dan elektrolit yang dikemas dalam wadah tertutup. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara kerja dan komponen utama baterai. Sebelumnya saya telah menjelaskan susunan dan contoh dan gambar dari sel baterai. Komponen utama baterai
yaitu anoda sebagai kutub negatif tempat terjadinya oksidasi yang melepaskan elektron, dan katoda sebagai kutub positif tempat terjadinya reduksi atau menerima elektron. Elektrolit, larutan atau pasta yang menghantarkan ion antara anoda dan katoda. Dan berikut cara kerjanya. Anoda mengalami oksidasi melepaskan elektron, dan katoda mengalami reduksi menerima elektron dari anoda melalui kabel penghubung. Elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui sirkuit luar, misalnya kabel ke lampu senter, menghasilkan arus listrik. Ion mengalir dalam elektrolit untuk menjaga keseimbangan muatan ion-ion dalam elektrolit bergerak di dalam baterai. Energi listrik menghasilkan seperti alat-alat elektronik seperti remote, jam, senter untuk bisa menyala mendapat suplai listrik dari baterai. Penerapan pemurnian logam dalam kehidupan. Sebelumnya saya telah menjelaskan eh, cara kerja dan komponen dari sel baterai atau sel volta. Dan di sini saya akan menjelaskan sel elektrolisis melalui pemurnian logam. Tujuannya melindungi logam dari korosi untuk membuat permukaan lebih menarik seperti kilauan emas atau perak dan meningkatkan kekuatan atau kekerasan permukaan. Contoh, menyepuh sendok besi dengan perak agar tampak mewah dan menyepuh perhiasan berbahan dasar tembaga dengan emas. Cara kerjanya yaitu katoda, elektroda negatif, logam yang akan disepuh, dan anoda, elektron positif, logam yang digunakan untuk menyepuh, misalnya perak. Larutan elektrolit mengandung ion logam penyepuh, misalnya AgNO3 untuk perak. Industri listrik ralat Industri elektronik menggunakan logam murni agar perangkat lebih awet dan efisien. Berikut kesimpulan dari materi-materi yang telah saya jelaskan tentang penerapan sel elektrokimia dalam kehidupan yang menjadi dua jenis, sel volta dan sel elektrolis, dan menjelaskan susunan melalui sel baterai dan sel elektrolisis dalam penyepuhan logam. Kesimpulan, sel elektrokimia memiliki peran penting dalam kehidupan di kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk volta maupun sel elektrolisis. Sel volta digunakan untuk menghasilkan energi listrik secara praktis, seperti pada baterai dan aki. Sementara sel elektrolisis digunakan dalam berbagai proses industri seperti penyembuhan logam, purnian logam, dan produksi bahan kimia. Selain itu, sel elektrokimia juga dimanfaatkan untuk mencegah korosi dan menyimpan energi. Dengan kata lain, sel elektrokimia membantu memenuhi kebutuhan energi produksi dan perlindungan logam dalam kehidupan modern. Berikut materi-materi yang telah saya sampaikan. Sekian, terima kasih telah mendengarkan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.